Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Setelah menjadi raja, berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka, hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab, rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian, Yerobeam menentukan suatu hari raya, pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja, ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia hidup bukan dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7.
Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dan bersyukurlah kepadanya, maka damai sejahtera melingkupi hidup kita. Terkadang ada orang merasa Tuhan tidak baik pada dirinya. Karena saat ini sedang banyak masalah dalam hidupnya, padahal Tuhan sering menolong. Namun akibat ulahnya sendiri, terjadi masalah baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini. Lihatlah bagaimana kebaikan Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan. Kita pun pasti pernah mengalami suatu mukjizat di dalam hidup kita. Meski tidak sering terjadi, karena kita sendiri menjadi penyebabnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yesaya pasal 59 ayat 1-3. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Seperti bangsa Israel sering ditolong Allah, namun tidak bersyukur malah bikin patung dan menyembah berhala. Bacaan pertama hari ini adalah gambaran betapa degil hati bangsa Israel. Sebab bukannya meminta ampun kepada Allah, tetapi justru mereka mendirikan tempat pemujaan berhala. Patung anak lembu terbuat dari emas. Di zaman sekarang ini juga ada berbuat serupa seperti Raja Yerobeam. Padahal telah dibaptis sebagai umat Kristiani. Tetapi, ia membuat tempat pemujaan berhala di rumahnya dengan tujuan untuk mendapat rejeki berlimpah ruah. Berkat Allah itu sangat luar biasa. Dan tak ada berkat dari dunia yang bisa sebesar dan sebanyak berkat Allah. Allah bisa membuat berkat yang luar biasa dari sesuatu yang terkecil. Sedangkan dunia hanya bisa membuat berkat besar dari sesuatu yang besar. Disinilah letak perbedaannya. Berkat Allah dapat kita peroleh dengan cara mendengar dan percaya saja. Tetapi, berkat dunia diperoleh dengan memberi sesuatu persembahan yang besar, agar mendapatkan hasil yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Mazmur pasal 127 ayat 1-2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Maksudnya Tuhan memberikan berkat-Nya pada saat kita berserah kepadanya. Tidur di sini menggambarkan kita pasrah dan menyerahkan kendali hidup kita pada Tuhan. Sebab,
kita percaya kepadanya pasti memberikan terbaik kepada kita. Seperti yang Yesus lakukan pada 4.000 orang yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Karena tidak mempunyai bekal makanan, tetapi mereka mendengarkan pengajaran Yesus dengan serius selama 3 hari. Dan kehabisan bekal makanan. Yang sering terjadi adalah kebanyakan hanya di mulut saja percaya. Tetapi dalam hati bertanya-tanya, apa iya Tuhan menyediakan kebutuhan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari simak firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 29-31. Janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Syaratnya, kita hidup dalam kerajaannya. Sehingga, segala kebutuhan hidup kita disediakan Allah. 4.000 orang tersebut mendengar pengajaran Yesus selama 3 hari. Maka mereka mendapatkan makanan melalui mukjizat yang Yesus lakukan. Banyak orang berpendapat bahwa yang penting berdoa memohon kepada Tuhan dan berdiam diri menanti jawaban doa. Tuhan tidak suka kita menjadi pemalas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10-11. Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bekerja di sini sangat luas pengertiannya, di antaranya adalah mau mendengarkan dengan tekun firman Tuhan, seperti yang dilakukan 4.000 orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Kristus Yesus, dengan mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan berusaha menyenangkan Tuhan. Seperti halnya kita berbuat serupa pada seseorang berbuat baik pada kita. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adalah cara kita menyenangkan Tuhan selain memang untuk kepentingan kita sendiri, agar sampai pada tujuan hidup kekal di sorga. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.